Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ramalan Jayabaya ya. Jadi orang-orang zaman dahulu kala ya, untuk mengetahui atau memprediksi masa depan apa yang akan terjadi di 50 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian itu mempelajari dengan metode keadaan atau situasi alam seperti itu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu termasuk juga orang yang intelektual seperti itu. Kalau orang zaman sekarang ya mungkin adalah profesor, insinyur dan sebagainya. Mengenai ramalan Jayabaya yang banyak terbukti dan masih banyak dipercayai oleh banyak orang termasuk diri saya sendiri mengenai tentang apa yang akan terjadi pada waktu dulu dan terbukti di zaman sekarang. Contohnya seperti Kali Ilang Kedungi. Jadi di Jawa, di Nusantara tersebut dulu banyak sekali kali-kali yang ada kedungnya atau kubangan air yang besar. Tapi sekarang seiringnya berjalan waktu banyak sekali kali yang dulunya lebar mengecil dan bahkan yang namanya kedung tersebut benar-benar sudah tidak ada. Dan prediksi selanjutnya mengenai tentang pasar. Jadi pasar yang ada di Jawa pada zaman dahulu ya, mungkin ini juga terjadi di Jawa dan Bali dan bahkan di tempat pulau yang ada di Indonesia. Jadi pasar zaman dulu itu jarak 3 kilo itu masih terdengar suaranya. Orang transaksi jual beli di pasar tersebut itu sangat terdengar. Itu juga diprediksi oleh orang-orang zaman dulu bahwa pasar hilang kumandang suaranya seperti itu. Jadi suaranya yang menggema dari kejauhan itu sekarang sudah hilang. Itu menjadi kenyataan karena kemajuan zaman sekarang ya, tertutup karena suara kendaraan motor atau mobil atau alat-alat di zaman sekarang seperti itu. Jadi ini benar-benar terbukti ya. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit itu orang-orang dari kerajaan Majapahit maupun rakyat biasa di kerajaan Majapahit ya, rakyat biasa itu dan juga punggawa kerajaan Majapahit itu banyak sekali yang pindah ya dari kerajaan Majapahit. Contohnya seperti yang ada di Wengker yang sekarang disebut Kabupaten Ponorogo. Seperti ada yang di Tengger, seperti ke Madura, seperti ke Kalimantan, seperti ke daerah Sumatera, seperti ke Bali, seperti ke Lombok, ke Sumbawa, seperti itu. Jadi supaya tidak gagal paham ya, jadi seperti di Pulau Bali itu sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman kerajaan sebelum adanya Majapahit ya, seperti itu. Jadi kerajaan yang ada di Jawa itu juga tidak hanya kerajaan Majapahit ya. Jadi antara orang yang ada disebut Pulau Jawa dan juga disebut Pulau Jawi, Pulau Bali tersebut itu saling berinteraksi sejak zaman dulu. Sudah berinteraksi. Di Bali juga sudah ada banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bali tersebut. Jadi ketika runtuhnya kerajaan Majapahit itu banyak sekali orang yang dari Majapahit pindah ke Bali tersebut. Makanya seperti apa yang diceritakan atau waktu saya podcast bersama Mas Jero Mangkuteguh mengatakan bahwa ketika runtuhnya Majapahit banyak sekali benda-benda dari kerajaan Majapahit, artefak-artefak atau serat lontar kuno zaman dulu itu yang dititipkan ke kerajaan yang ada di Bali. Dan di sana dirawat dengan baik. Jadi kita sebagai orang Jawa ya, kita itu harus bersyukur bahwa pada zaman dulu karena keadaan genting itu serat-serat atau buku tersebut atau bisa disebut kitab ya,
itu disimpan di Bali, seperti itu. Makanya bahasa Bali yang halus yang ada di Bali tersebut hampir mirip seperti bahasa halus yang ada di Jawa. Jadi banyak sekali atau bisa disebut nyanyian-nyanyian Jawa zaman dahulu kala banget itu banyak sekali kata-kata seperti bahasa Jawa. Jadi antara orang Bali dan juga orang Jawa itu ada ikatan spiritual seperti itu. Makanya dari akhir tahun 2024 saya sudah pernah membuat video tersebut bahwa orang Jawa dan Bali punya ikatan spiritual seperti itu. Ketika saya membuat video itu ada beberapa teman dari Bali yang gagal paham kalau saya sebagai orang Jawa mau mengaku-ngaku atau katanya mau membuat wujud di Bali. Wujud itu buyut atau kakek keturunan seperti itu. Bukan seperti itu, Bang ya. Maaf, Mas atau Beli atau Pak seperti itu. Tidak bermaksud saya mau mengaku-ngaku bahwa saya keturunan orang Bali. Jadi saya dulu tidak sempat membalasnya ya. Semoga aja teman kita masih menonton atau subscribe di channel saya. Jadi saya cuma menjelaskan bahwa orang Jawa dan Bali itu sejak zaman dahulu kala punya ikatan spiritual seperti itu ya. Jadi antara orang Bali dan juga tokoh-tokoh dalam kerajaan zaman dulu itu saling membutuhkan. Jadi orang yang di Jawa dulu ketika Bali masih hutan belantara juga membutuhkan orang Jawa. Begitu sebaliknya ketika di salah satu pulau Jawa, contohnya seperti di Kabupaten Ponorogo sekarang ini yang dulunya Wengker juga membutuhkan orang Bali yang namanya Pak Ketut Bujangga Anom atau Ki Surya Ngalam atau dikenal di Ponorogo sebagai tokoh namanya Ki Ageng Kutu. Kadang teman yang ada di Bali dan juga kadang-kadang teman yang ada di Jawa kadang-kadang ada selisih sedikit kesalahpahaman ya, seperti itu lumrah karena untuk saling interaksi ya. Kalau tidak kenal makanya tak sayang. Yang ada di Wengker yang sekarang disebut Kabupaten Ponorogo ya, dalam penelusuran saya itu orang Wengker pada zaman dahulu penganut agama Siwa Buddha ya, atau disebut agama Hindu kalau sekarang itu ya. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan arca-arca ya, itu yang ada di Kabupaten Ponorogo yang terawat maupun yang tidak terawat ya. Contohnya seperti yang ada di Desa Karangpatian, Kecamatan Balong kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah menyebutkan. Di sana juga ada Sendang Beji, di sana juga banyak sekali batu bata zaman dahulu kala di era-era kerajaan Wengker atau telatah Wengker zaman dulu itu. Di sana juga ada petirtaan atau sendang, di situ juga ada batu bata zaman dulu dan juga ada arca seperti itu. Dan juga seperti pernah saya datangi bersama Jero Mangkuteguh yang ada salah satu di Kecamatan Sambit, penemuan Candi Nongkodono ya. Tepatnya kalau tidak salah di Taman SMP Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo ya. Beberapa tahun yang silam itu ditemukan di sana ada tumpukan yang diduga itu adalah candi ya, seperti itu. Buat teman-teman yang pengen melihat secara langsung bisa datang ke SMPN yang ada di Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Nusantara zaman dulu itu sudah punya peradaban yang luar biasa ya. Jadi salah kalau orang Nusantara, orang Jawa itu dibilang penyembah pohon, penyembah batu. Seperti itu. Mungkin karena melakukan ritual-ritual seperti nyadran, seperti
bersih desa seperti itu di bawah pohon besar. Makanya orang-orang sekarang atau orang yang dianggap modern itu mengatakan bahwa orang Jawa penyembah pohon, mungkin dikatakan seperti itu sangat salah besar seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung atau salah menyebutkan nama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.